Kita kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Nah, tadi Tirta udah kasih kesempatan nih ke ibu-ibu buat bertanya karena tadi break. Sekarang Tirta mau kasih lagi kesempatan buat ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan angkat tangan dan perkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Vina Humulungo. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada kami, Pak Ustadz. Kami langsung saja dengan pertanyaan. Yang pertama, Pak Ustadz, terima kasih, ini kami sudah mendapatkan beberapa pengetahuan maupun pemahaman terhadap apa yang telah dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi. Nah, kami mengangkat beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak Ustadz, kapan waktunya seorang suami itu memberikan tanggung jawabnya terhadap nafkah pada anak istrinya? Lalu yang kedua pertanyaannya, Pak Ustadz, siapa yang berhak ataupun yang bertanggung jawab memberi nafkah ketika si istri meninggal suaminya atau yatim? Yang berhak menafkahi anak istrinya itu pihak yang mana, Pak Ustadz? Demikian pertanyaan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini memang hak seorang istri dan anak atas suami itu ketika dia katakan qabiltu, saya terima nikahnya, berarti terima untuk menafkahi sang istri, terima untuk menafkahi tanggung jawabnya kepada istri pastinya. Kemudian menerima, kalau istilahnya menerima ngambeknya istri, menerima karlotanya istri, menerima cerewetnya istri, itu menerima semuanya. Jadi ketika sang suami mengatakan saya terima nikahnya, itu semua diterima. Berarti dia menerima wajib menafkahi istri. Dari kapan? Dari itu, dari dia menerima sang istri untuk menjadi istrinya, maka wajib sang suami menafkahi kepada istri. Cuman harus menjadi catatan kita, sebenarnya nafkah itu misalnya kalau misalnya istrinya ridho, misalnya istrinya ini orang kaya, tiba-tiba nikah dengan si suami, ya orangnya sederhana. Nah, orangnya sederhana ini tidak bisa dituntut-tuntut banyak. Karena dia sudah mau mau dinikahi oleh suami ini, berarti dia harus menerima apa yang ada sama suami. Karena sekarang ini banyak istri-istri yang menuntut. Kenapa? Menuntutnya ini karena melihat kenikmatan tetangga orang, melihat tetangganya. Karena lihat tetangganya, coba lihat ya, itu suaminya dibeliin mobil, itu dia punya istri. Kamu mana? Ini jangan dibebani suami seperti itu salah ya. Ya, karena melihat nikmat orang, akhirnya dia tidak nikmat di dalam rumah. Dia merasa kurang, padahal suaminya sudah kasih cukup nafkahnya. Tapi karena kurangnya bersyukur sang istri, maka menyebabkan seperti itu. Ya, banyak tuntutan kepada suami, akhirnya suami terbebani, banyak pekerjaan di kantor, akhirnya tambah stres, akhirnya bunuh diri. Itu banyak kejadian. Karena sudah tidak mampu. Ya, jadi perkelahian di dalam rumah tangga karena dituntut oleh istri. Nah, ini istri juga harus bersyukur. Alhamdulillah diberikan nafkah setiap hari, masih diberikan senyum, diberikan makan, diberikan ini semuanya. Alhamdulillah, walaupun tidak semewah yang punya tetangga. Nah, ini harus menjadi catatan kita. Kemudian berikutnya, kalau misalnya istri ridho, misalnya ridho ya, sudah pokoknya makan nasi sama rica, saya terima deh. Tidak usah banyak-banyak sudah, penting kamu itu tetap cinta kepada saya. Oh, Masya Allah kalau seperti itu. Kalau sudah seperti itu berarti nafkahnya bagaimana? Ya nafkahnya jatuh. Banyak orang-orang misalnya yang meninggalkan istrinya. Ini banyak kejadian ya. Meninggalkan istrinya misalnya kemana? Di sini kita tidak bisa ikut campur. Karena ketika dalam akad nikah itu sudah ada sighah ta'liq namanya. Sighah ta'liq itu kalau misalnya sang suami meninggalkan istri 3 bulan berturut-turut, tidak dikasih nafkah zahir dan batin, maka istri di sini punya hak untuk melapor kepada hakim, kepada pemerintah supaya dijatuhkan talak atau diambil paksa daripada hartanya suami diberikan kepada istri. Begitu ya, sighah ta'liqnya seperti itu. Memang ibu-ibu, bapak-bapak juga yang ada di rumah tidak melihatnya. Tapi itu sudah ditulis oleh
KUA, oleh Kementerian Agama sudah ditulis. Jadi kalau suaminya meninggalkan istri, kan tidak mungkin ditunggu lama-lama. Sedangkan dia banyak yang cari, ini istri banyak yang suka misalnya. Suaminya sudah tinggalkan. Nah, maka di sini qadhi atau hakim pemerintah di tempat itu wajib mengambil harta suami diberikan kepada istri, atau si suami ini ditalakkan langsung oleh hakim, supaya dia sudah talak satu dan istrinya sudah bisa menikah lagi, tapi sesuai iddah yang sudah ditentukan dalam syariat.